Ya pasti nyanyi terus berdagang sama ngelanjutin proyek-proyek yang tertunda. Ya kelihatan Mbak Novi sekarang lagi aktif jualan tuh di sosmed. Kira-kira awal mulanya gimana sih Mbak? Kelihatan banget ya, kelihatan banget ya. Padahal jarang-jarang loh aku jualannya. Ya itu sebenarnya kebetulan terus kayak waktu itu aku jual baju juga kebetulan PL ya. Pas aku pulang dari pesta nyanyi acara gitu terus aku nggak tahu live karena malamnya habis live sama salah satu influencer, dia berdagang bodysuit dan sukses banget. Aku jadi ininya lah, apa namanya tuh, hostnya, nemenin dia gitu. Dan lumayan juga dibayar. Kupikir ini baru pertama kali kan. Dan berikutnya aku coba live ternyata pas aku duduk di depan lemari pakaianku, mereka bilang, buset kak itu baju mau muntah-muntah tuh katanya. Kak jual aja kak, terus aku bingung, dijual emangnya bisa gitu, emangnya mau gitu. Totonya penonton sampai 2000 dan itu laku malam itu, aku jual murah-murah karena aku nggak ngerti kan. Sampai aku lanjutin, tapi biasa memang ada waktu, ketika ada waktu aku jualan, ketika nggak ada akhirnya suka terbengkalai gitu. Nah mulai live lagi, aku waktu itu lagi jualan baju tiba-tiba ada orang, kak kurusan sekarang, spill dong kak pelangsingnya gitu. Ya udah aku komunikasi sama dokterku, akhirnya aku jual pelangsing yang sampai sekarang masih dipakai karena itu dokter punya kan. Terus tas itu juga karena kebetulan juga kayak gini gitu, kak spill tasnya dong kak. Hah iya PL dong kak, jual dong kak. Ya udah jual, akhirnya rame gitu dan sampai sekarang masih gitu. Jadi kalau aku ada waktu ya apapun yang bisa dijual aku jual. Kecuali harga diri ya sama iman. Berarti emang nggak sengaja ya awal mulanya Mbak, tiba-tiba kayak Nggak pernah disengaja, yuk kita ambil ini, nggak pernah. Memang sebenarnya semua manusia dari lahir juga memang sudah ada jiwa dagang, jiwa marketing ya. Jadi nah ternyata banyak yang tidak menyadari, tinggal kita sadarin aja, kita kembangkan. Apalagi kalau di dunia digital ini kamu nggak cermat-cermat untuk gercep gitu ngambil momennya, ya udah kamu kelelep sama yang lain gitu. Ya pergunakan dunia digital ini, walaupun dikatain atau apa, ya orang yang ngatain itu ya nggak punya apa-apa gitu. Kalau siapapun bisa berdagang dan tidak ada undang-undang yang melarang itu gitu loh. Jadi aku nggak peduli omongan orang. Untuk semua teman-teman influencer kek atau artis kek, penyanyi kek, patut dicontoh. Walaupun mereka sudah punya banyak harta, tapi mereka tidak mau berhenti dan nunggu bola gitu. berarti mungkin ada yang sempat komen-komen menghujat gitu kan Mbak, kayak Banyak. dia jualan sih kenapa kayak apa aja gitu Mbak. Banyak ya, udah bangkrut ya gitu. Bangkrut, gue bukan gue bukan konglomerat ya, tapi puji Tuhan alhamdulillah saya orang yang tidak bisa diam. Walaupun ada harta sebanyak apapun, kalau kamu tidak timbun-timbun lagi, tidak cari lagi, akan habis, kegerus gitu. Karena kebutuhan pokok kita tuh terus meningkat, apalagi semua harga bahan pokok juga naik. Kalau kamu nggak kan nyanyi nggak tiap hari mbak, nyanyi nggak tiap hari, bukan kayak acara kantoran gitu. Tapi be the boss of yourself itu penting banget. Kalau kamu memang pengen kaya ya kamu harus giat bekerja gitu. Jadi di mana ada yang kosong isi, di mana ada yang kosong isi. Gue nggak tiap hari nyanyi dan mensiasatinya, apalagi sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau bapak rumah tangga ya itu bisalah, nggak usah kayak ibu-ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga kan multitasking dia. Kalau ibu rumah tangga yang diem itu yang aku harus heran sih. Karena ibu rumah tangga itu sebenarnya kegercepannya itu ya maksimal banget daripada laki-laki. Jadi walaupun omongan orang menghujat, itulah makanya aku bilang, aku belajar dari papiku, nggak peduli omongan orang, maju terus. Karena orang nggak berdiri di kaki kita, dia tidak berdiri di sepatu kita gitu loh. Jadi kita yang ngalamin, kita yang tahu pengeluaran kita. Dan kalau kita bekerja giat, kita juga memberkati banyak orang dong.
ya kan, memperkerjakan orang itu kan juga menghasilkan apa namanya, sukacita bagi orang lain. Jadi itu sih yang dipandang, eh, nggak terpengaruh sama omongan orang. Berarti baju-bajunya mungkin dijual mulai dari harga berapa sih Mbak? Tadi kan katanya murah-murah tuh sampai sehari laku banyak banget tuh. Kira-kira mulai dari berapa sih baju-baju Mbak Novi? Kalau misalnya kayak apa OOTD gitu ya, atau casual kayak gitu ya dimulai dari 200, 300. Tapi sampai ada yang pernah beli baju nyanyiku juga itu di atas 3 juta juga ada gitu. Karena memang udah suka gitu. Baju-baju semuanya ya? Kayak apa aja yang kayak Mbak Novi udah bosan? Aksesoris juga, cuma jam tangan aja nih belum. Kenapa tuh? Karena masih sayang. Gimana ya? Tinggi kali harganya ya, jadi agak apa takut juga kena ini kena pajak. Sehari paling banyak berapa? Sehari baju. Iya. Kayak misalnya berapa puluh baju gitu Mbak mungkin. Oh itu dulu ya. Dulu banyak banget. Berapa lupa aku. Tapi kalau sekarang aku udah jarang baju. Mau ngabisin tas aku. Jadi sekaligus nih ya untuk pedagang tas tenang aja ya. Abis tasku aku nggak jualan tas lagi kok gitu. Jadi jual tas bekas gue aja udah. Mulai dari tahun berapa tuh bakal tingkat mulai jualan-jualan itu? Semenjak selesai COVID kalau nggak salah. Udah lama ya, 2000. 2020 itu pas banget aku juga diproses sama Tuhan waktu aku bodoh-bodohnya ikut-ikutan trading dan di situ kalah sampai ratusan juta. Dan ya memang harus ada sesuatu kejadian untuk kita tuh disadarkan dari tidur kita ya, dari zona nyaman gitu. Dan sekarang aku udah nggak merasa takut lagi akan hari depan. Yang pasti aku minta hikmat Tuhan supaya aku bisa bijak menjalani hari-hari ke depan gitu. Tapi kalau tas paling lakunya kemarin itu ada 54 pieces dalam satu malam. Makanya banyak yang nitip jadinya. Ketika ada yang banyak yang nitip, aku mulai nih banyak, ada yang aku nggak terima titipan lagi, ngambek, marah, ngejelek-jelekin aku di sosmed. Tapi ya udah berlalu, tenang aja, doain aja abis kan. Kalau abis kan kalian nggak terancam lagi gitu loh. Lagian kenapa ya, kan bagus dong saling support harusnya gitu sih. Berarti ada yang nggak suka merasa tersaingi gitu ya Mbak ya? Iya, dibilang katanya artis apaan tuh jualan tas bla bla bla. Oh, artis juga manusia keles. Mbak mungkin boleh dipraktekin gak sih kalau Mbak Novi caranya jualan? Kan biasa orang-orang kalau jualan di live tuh heboh banget ya, kayak teriak-teriak. Kalau Mbak Novi gimana dong? Oh, gue nggak Sedikit aja teriak-teriak. dong. Nggak. Contoh dong Mbak. Aku suka ngelawak sih kalau disuruh nyanyi yang aku kesel gitu. Gue mau jualan di sini bukan mau nyanyi. Kalau nyanyi lo bayar gitu. Gitu sih. Coba jualan tas ini kali, coba-coba. Oke. Guys, jadi dulu sih nggak dipajang ya, sekarang dipajang gitu kan. Sekarang dipajang, dulu nggak dipajang. Nah, dipajang udah tinggal dikit sih. Jadi kalau misalnya aku mau jual, oke, Kak Novi itu dong lihat yang di belakang misalnya ini. Lihat yang di belakang, yang mana? Yang ini. Oke. Ini nih. Ini tuh orai, oke? Orai, jangan bilang lagi nggak orai. Kalau nggak orai balikin, nggak usah bacot lo di mana-mana, oke? Gue ini penyanyi yang mempunyai integritas. Jadi kalau pelsong, kalau orai. Ini orai, harganya segini sudah di entrup, ya? Sudah di entrup. Entrupnya ada di dalam kalau mau. Harganya berapa? Oke. Kalau kamu pengen lihat detailnya, langsung masuk Wawa. Ya, masuk Wawa. Kalau di sini gue bisa kena. Oke? Yuk langsung masuk. Ini ada nomornya di sini. Lihat nih. Nah. Ya, kalau sanggup beli yang harga Europe. Kalau nggak sanggup ya yang US. Brand Orai. Oke? Thank you gitu. Oh, berarti kan dengan dia Mbak Novi yang asik gitu ya. Oh gitu ya, asik ya? Iya dong, jadi orang-orang kayak tertarik gitu loh. Oh iya harus, kita harus punya nilai jual ya. Jangan jadi para penonton, viewers aku jual tas ini bermerek, enggak kayak gitu. Itu bukan Novita Dewi. Apa adanya, enggak. Novita Dewi tuh enggak pernah kalem-kalem banget ya, kecuali lagi berduka ya. Pasti gue banyak diem gitu. Tapi kemarin sempat aku diem gitu dan nggak live sama sekali. Yang live ada adikku Alvin, jadi banyak terbantukan lah. Nah tapi kembali lagi ke
habitatnya, karakter habitat Novita Dewi ya kayak gitu, apa adanya, nggak di ada apanya gitu. Kalau pentas cuannya lebih banyak dari nyanyi atau dari jualan? Ya sekali nyanyi udah nutup semua. Kalau kita jual tas PR rugi sebenarnya, jadi nggak untung. Jadi kalau dibilang cuannya lebih banyak di ini, nggak cuan sebenarnya, malah rugi dong. Kayak misalnya kamu beli tas bermerek harga misalnya 21 juta misalnya, itu dijualnya nggak mungkin segitu, paling rendah-rendahnya 8 gitu atau 10 gitu. Paling kemarin tuh ada langsung main TF gitu, harganya masih 66 juta. LV, boleh sebut merek ya, LV ku gitu, itu masih 66 juta. Terus aku pas ku kasih main harga 14 gitu, 14 juta, langsung di TF beneran karena dia tahu barang. Tapi aku bilang maaf nggak dijual, nggak jadi, dikembalikan lagi duitnya gitu. Dan itu kejadian baru berapa hari yang lalu gitu. Jadi kalau bilang cuan ya cuan nyanyi, tetap cuan nyanyi. Cuma ya itu lagi, kalau nyanyi tiap hari gue bisa dapat puluhan juta tiap hari gitu. Ada yang undang gue, iya tiap hari dibayar puluhan juta, gue nggak akan jualan apa-apa lagi, udah jual suara udah. Seorang Adele aja dia nggak show tiap hari loh. Beyonce pun nggak tur tiap hari gitu. Jadi mohon dimengerti ya para pemirsa. Aku akan tetap berdagang, apapun akan kudagangkan ya. Tapi yang pasti pesan-pesanku sedap, saling support aja, karena rezeki sudah Tuhan atur sedemikian rupa, tergantung bagaimana kamu mengembangkannya dengan talenta kamu dan kegigihan kamu gitu sih.